Selamat datang di channel Kontraktor First Owner. Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa mengenai tombol-tombol atau fitur-fitur yang ada di Tekla Structural Designer. Ini Tekla Structural Designer 2023 menggunakan Educational License. Jadi video ini tidak dimonetisasi. Nah, juga sama untuk kalian yang mau TSD 2023 bisa di-download di webnya langsung. Ini ada videonya di channel ini, kalian bisa cek di deskripsi, saya taruh linknya. Jika belum saya taruh, mungkin bisa chat di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan mulai. Jadi ini tampilan dari TSD 2023 ya. Ini kita ada beberapa settingan ini. Ada beberapa hal yang kalau new ya pasti udah new, open, close, save itu udah nggak perlu saya jelasin lah ya. Ini pasti sama aja. Nah, di sini ada beberapa, ini ada project ya. Meskipun saya nggak pernah pakai. Nah, tapi ada beberapa tools berguna seperti Find dan Walk. Ini nanti kalau udah ada gedungnya bisa jalan-jalan. Kemudian ada kalau kalian mau pakai project information bisa, tapi saya belum pernah pakai ini sih. Terus ada model setting. Nah, di sini kalian bisa menggunakan code-nya ya. Nah, kalau saran saya kalau Indonesia gunakan saja United States karena itu sama. SCI ISC kan kita ngambil dari sini juga. Dan pakai yang terbaru kalau bisa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada units. Nah, ini unitsnya dalam satuan-satuan ini kalian bisa ganti kalau mau. Terus ini ada format pangkatnya, eksponen. Kalian bisa ganti sesuai yang diperlukan ya. References ini di sini ada juga yang bisa kalian atur. Arah 1, arah 2 tuh yang mana? Segala macam. Nah, kalau kita sih ngikutin basicnya aja ya. Kemudian di general terus format ini untuk warna-warna lah ya. Kalau kalian mau sampai ganti pun sebenarnya bisa, tapi saya nggak pernah ganti ini lagi-lagi. Teks di sini ini ya, ininya aja, penamaannya aja, singkatan lah. Kemudian ada loading. Ini ada settingan yang bisa kalian ganti ya. Kemudian ini juga ada loads-nya segala macam. Ini saya nggak pernah ganti-ganti juga. Kemudian ada minimum lateral load. Lagi-lagi ini ada direction 1 sama direction 2 ya. Jadi nanti ngikutin aja direction 1 sama 2-nya. Terus ini juga saya belum pernah pakai nih. Global imperfections. Ini live load reduction, kalian bisa baca sebenarnya di code ya. Kalau di buku textbook analisis struktur nih biasa ada nih. Jadi bisa mengalami pengurangan dalam kondisi-kondisi tertentu, itu kalian bisa lihat aja. Kemudian sway drift, ada grouping. Ini juga saya nggak pernah otak-atik. Materialis. Kemudian ada beam lines. Ini benar-benar kalian bisa atur sampai yang sedetail-detailnya ya. Tapi kalau saran saya kalau memang nggak perlu diotak-atik ya nggak usah diotak-atik. Sini ada ini juga nih, attributes-nya, structural beam. Nah, jadi ini ada pengaturannya ya. Bakal di separate untuk setiap stack kolomnya yang beton. Seperti itu ya, kalau baja enggak. Ini juga sama untuk bentang ya. Kalau ini pakainya span, bentang untuk balok segala macam. Karena balokan penulangannya beda-beda nih. Kemudian ya intinya banyak banget lah settingan di sini ya, sampai benar-benar detail, kalian bisa lihat semua di sini. Tapi kalau biasa yang kalau mau lihat sih nih, lihat paling main di ini code-nya aja nih. Pastiin udah bener gitu ya. Ini juga ada save-an, ada load-nya. Nah, ini baru tadi model setting. Kemudian ini kita coba cek manage property set. Oke, ini saya nggak pernah pakai ya. Setting ini paling yang akan kalian banyak pakai, karena ini saya udah pernah di video sebelumnya, meskipun bukan di TSD 2023 ini bakal dipakai. Dan ini kalian bisa lihat USA metric ya, sama seperti kita. Kemudian auto save. Nah, ini kadang kalau proyeknya udah berat atau model udah berat, bagusnya sih di offin aja, jadi nggak perlu. Terus ini ada confirmation, jadi sebelum delete ditanya sekali lagi gitu, takutnya nanti ke delete nggak nyadar.
Ini update-nya. Kemudian result viewer, reports. Kalian bisa lihat di sini untuk report. Jadi ini bisa report ya, nanti kayak bikin dokumen gitu. Ya ini kalian tinggal atur-atur aja, mau fontnya segala macam, marginnya. Ini harus eksperimen sendiri sih kalau kalian mau ini nanti export. Kemudian ada picture, Excel, text, reports. Kemudian unit sih harusnya udah oke lah ya, ini nggak perlu diganti-ganti lagi. Design code, nah ini mirip kayak yang tadi juga. Design setting, analisisnya, ini USA metric, kemudian concrete. Tadi ada steel, ada concrete ya. Ini mungkin yang perlu diatur-atur nih. Reinforcementnya mau minimal berapa sih, maksimal berapa, ini biasa saya atur nih. Kalau misal mentok sampai D22 ya udah taruh aja D22, nggak mungkin kan pakai yang lain lagi. Misal seperti itu kalau desainnya mau kayak gitu. Terus detailing, ini juga bisa diatur nih untuk longitudinal barnya, top, bottom, dan stirupnya sengkang nih ya. Nah ini juga bisa diatur nih, minimal sama maksimal, terus spacingnya berapa, ini biasa sih saya atur. Kemudian ada general parameternya. Ini sih harusnya udah ngikutin, yang usah diubah-ubah. Terus kolom sama juga bisa diatur, vertikal sama sengkangnya ini maksimal minimal berapa. Terus ada general parameter. Kemudian ini wall ini dinding ya, dinding beton, bukan tembok biasa ya, ini dinding beton. Kalian bisa atur juga minimum maksimumnya berapa. Jadi ini desainnya mau pakai berapa gitu, sesuaiin aja sama proyeknya gitu. Kemudian ini slab atau pelat, kalian bisa atur juga maksimal minimal. Biasa mungkin 13 ya, 16 udah gede banget. Oke, 10 sampai 13. Terus punching shear bisa diatur juga. Ini fondasi ya. Fondasi saya belum pernah coba pakai fondasi di sini, tapi ini juga bisa ada settingannya. Kemudian design forces. Ini gaya di bawah sekian tuh diabaikan gitulah, dianggap nggak ada. Ini bisa diatur juga biar lebih cepet ngitungnya juga. Kemudian yang didesain dengan grup kelompok tuh apa? Biasa beton. Jadi supaya desainnya nggak satu-satu. Tapi kalau ini di-uncheck ya nanti desainnya satu-satu, jadi lebih lama gitu aja kalau banyak elemennya. Terus ada auto desainnya, di off atau on. Kalau di on ya nanti dia desain, dia bakal ganti-ganti dimensi sendiri gitu. Terus ada drift check, timber nih kayu ya. Terus analisis, settingannya kalian bisa atur first order, second order, dan segala macam. Terus crack section, modification factor. Ini udah bener sih harusnya, udah nggak perlu diotak-atik lagi ya. Ini karena sesuai code aja, 035 kan biasa kalau untuk balok yang ini kayak ini, jadi nggak perlu sih harusnya. Terus loading, jadi ini macam-macam lagi ya, jadi bener-bener banyak banget. Kalian bisa ganti-ganti. Biasa kalau saya sih ganti yang tadi, tulangan aja sih, tulangan maksimal minimal. Terus ada reference-nya. Ini lagi-lagi ngomongin direction 1, direction 2 lagi ya. Terus drawings-nya kalian bisa ganti skalanya segala macam, itu di sini. Ini warna-warnanya lagi, material. Ini mirip kayak yang tadi ya, material kan ada juga nih yang ini. Dan seterusnya, structural beam, export, import, slab deflection. Jadi benar-benar kalian bisa ganti gitu ya, dia fleksibel. Oke, jadi itu settingan. Biasa yang saya ganti setting untuk diameter. Material di sini, materialnya kalian bisa lihat ya, mau apa, konkrit. Dia dalam bentuk PSI. Tapi kalau mau di define lagi juga bisa add sendiri di sini. Reinforcement juga dari sini ya. Grade 60 nih, FVA-nya berapa? 420 kalau nggak salah. Nanti kalian cek. Intinya itu. Kalian juga bisa bikin sendiri FVA 420 atau FVA berapa. Jadi biar nggak terpaku sama ini, terus dihapus aja ininya. Kemudian decking, shear connector, ya juga nih dimensinya berapa, nanti kan akan mengaruh ke perhitungannya. Rods, welds, sama model. Nah intinya kalau mau otak-atik material biasa bikin define beton,
atau tulangan ya bisa aja dari sini. Jadi seperti itu. Oke, tadi udah ngomongin material. Ini masalah license-nya, BIM integration. Jadi ini BIM ini building information modeling, ini sistem sistem informasi untuk ini ya, desain bangunan ya. Jadi ini bisa terintegrasi dengan banyak hal gitu. Jadi kalau BIM ini nggak cuma Tekla doang, ada yang lainnya lagi, ada bukan TSD doang, misalnya ada Tekla Structure segala macam. Jadi rame-rame tuh. Jadi saling terintegrasi gitulah. Nah ini kalau misal udah canggih, ini juga bisa diekspor kemana-mana. Ke Tekla biasa bisa, ke Revit bisa. Ini terakhir saya coba di 2018 waktu tugas akhir dulu nggak bisa ya, tulangannya hilang. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin udah bisa. IFC segala macam. Kemudian ada model. Nah di sini yang kalian penting di sini adalah construction level. Kalian bisa define di sini tinggi bangunannya berapa lantai segala macam, kalian bisa define di sini ya. Terus habis define itu jangan lupa ke grid nih. Ini karena belum di define mungkin ya. Di grid di sini kalian bisa bikin grid, bikin yang kotak, mau bikin custom sendiri atau mau ekspor juga bisa. Ini baja untuk permodelan, ini beton permodelannya standar lah ya, balok kolom, dinding. Kalau ini plat, terus ada kayu. Ini cold form juga ada juga nih, struktur baja juga ini ya. Kemudian dinding, ada roof panel, wall panel. Ini untuk beban angin nih sepertinya. Kemudian ada lain-lainnya juga ya. Kalian bisa ngukur segala macam dimensi. Kemudian ini edit, kalau misal udah ada balok kalian mau split bisa, segala macam di sini ada. Ini loadsnya jangan lupa ya, sebelum define load nih pilih dulu mau loadnya yang mana. Mau pakai biasa atau mau combination nih di sini. Sini ada combination juga, tapi kan belum di define ya, jadi nggak ada. Nah baru habis itu kalian bisa pilih, baru bisa pilih ini, baru bisa diklik. Kalau nggak bisa diklik seperti ini ya. Jadi itu perlu kalian tahu. Analyze, jadi ini cuma analisa struktur aja. Kalian bisa pilih mau analisis order berapa. Bisa seismic ini karena belum di define ya bebannya. Jadi dengan menggunakan ini kalian bisa analisis saja, ngeluarin gaya-gaya, tapi nggak desain ya. Nah kalau desain di sebelahnya. Nah kalau ini analisis plus desain, pasti ada analisisnya dulu. Nah ini komputernya harus kuat ya, karena ini desainnya kan ada yang otomatis gitu. Kecuali kalian mau off, jadi nggak perlu desain otomatis. Slab deflection juga, kemudian fondasi ya, ini untuk fondasi. Ini untuk report, ini untuk dokumen yang kalian ekspor keluar. Terus ini untuk ada drawing schedule management, soal gambar lah ini intinya. Kemudian ini Windows-nya. Nah, di sini kalian lihat di sini tab structure ini kalau mau nanti ganti-ganti level ya, dari sini nanti. Kalau mau 3D-nya hilang bisa buka dari sini. Nanti ada lagi. Nah, ini kalau double klik ada base, misal 3D-nya hilang nih, klik kanan, open view ada lagi. Ini ada submodel, substructure kalau ada. Kemudian di properti sini buat gonta-ganti balok, misalkan balok mau ganti dimensinya apa segala macam dari sini. Nanti kalian bisa dari sinilah intinya. Terus di sini ada group, loads-nya, angin dan segala macam. Nah jadi seperti itu ya. Oke. Jadi inilah gambaran tentang Tekla Structural Designer. Untuk tombol-tombol basic utamanya kalian harus kenalin dulu. Lebih bagus sih kalau bisa coba-coba ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton.